Reksadana saham ini memang isinya pasti mayoritas adalah saham-saham. Tetapi kita tahu isu moneter internasional seperti katakanlah The Fed yang mengisyaratkan masih akan hawkish sampai dengan 2023, isu geopolitik dan sebagainya. Ini membuat dunia nih masih dalam kondisi yang belum sepenuhnya stabil. Dan ini apa dampaknya ke prospek reksadana saham? Karena kalau kita lihat sahamnya sendiri memang sekarang memang bukan belum ya, tapi sedang tidak menjadi incaran banyak orang. Ya, baik, terima kasih. Jadi terkait dengan bagaimana prospek dari reksadana saham ini di tengah dari fluktuasi pasar yang dikarenakan kebijakan dari makroekonomi dari Bank Sentral Amerika Serikat, terutama yang di mana di sana masih ada potensi terjadi pengetatan lebih lanjut jika laju inflasi tidak turun seperti yang diekspektasikan seperti itu. Nah, tentu saja kalau kita lihat kondisi pasar saham untuk jangka pendek menengah ya, kita bicara year to date atau mungkin sampai setahun terakhir kondisi masih saya lihat masih cukup fluktuasi, bahkan IHSG sepanjang year to date di data kami ya yang kita rekap itu minus ya 2,76%. Ya kan, bahkan ya reksadana saham masih lebih tinggi di rata-ratanya, masih minus tapi 0,14 lebih tinggi dibanding dengan IHSG. Nah, sementara kalau setahun terakhir juga minus, IHSG mencatat minus 3,61%. Artinya memang kalau kita bicara investasi di pasar saham itu atau yang berbasis saham seperti reksadana saham, orientasinya lebih bicara untuk jangka panjang. Let's say kita bicara jangka waktu 5 tahun atau bahkan bisa sampai ke 10 tahun seperti itu. Nah, untuk jangka pendek ini tentu saja akan terimbas ya lebih kepada fluktuasi dari market tadi ya, sehingga ketidakpastian pasar membuat investor cenderung akhirnya sedikit beralih kepada reksadana pendapatan tetap, khususnya yang berbasis SBN yang saat ini sedang lagi booming ya, lagi bullish. Rata-rata indeks reksadana pendapatan tetap lewat advisor total fixed income index pun juga mencatat hal yang positif ya, returnnya year to date 4%, artinya memang juga didukung oleh pasar SBN maupun pasar obligasi korporasi yang mencetak return positif, kira-kira seperti itu. Oke, berarti bisa dikatakan reksadana saham ini memang baiknya di tengah volatilitas ini digunakan untuk jangka panjang. Bisa disimpulkan seperti itu? Ya, jadi menurut saya sebenarnya investor jika memang profilnya adalah agresif ya, orientasinya jangka panjang lagi-lagi, dia bisa memanfaatkan momentum fluktuasi ini untuk bisa melakukan akumulasi. Jadi menjadi timing baik untuk melakukan akumulasi waktu harga masih murah ya. Sama halnya seperti pada saat dia berinvestasi saham secara langsung ya kan. Di saat saham tersebut lagi terkoreksi cukup dalam, maka dia waktunya time to invest. Yang perlu catat adalah selama produknya atau katakan sahamnya itu adalah memang bagus secara fundamental, secara kualitas, maka tentu akan sangat layak sekali jika kita mengoleksi pada saat terjadi koreksi untuk investasi jangka waktu yang panjang, lebih lama seperti itu. Oke, jadi ya tetap ya kita harus melihatnya balik lagi ke masing-masing saham yang berada di dalam reksadananya itu. Kalau memang fundamentalnya baik, ya nggak apa-apa kita beli di saat memang mereka lagi koreksi dan dibeli untuk jangka panjang. Saya ingin ke Mas Ai. Nah, karena reksadana ini dikelola oleh manajer investasi, Mas Ai, apakah ini bisa menjadi sarana bagi pemula yang ingin cemplung di dunia investasi dengan resiko tinggi? Ya, sebenarnya benar juga ya. Jadi kalau misalkan kita punya tipikal atau profil resiko yang agresif gitu ya, tapi belum pernah gitu ya masuk ke instrumen yang agresif seperti saham misalkan, ya boleh kita coba dulu di reksadana saham. Karena di reksadana saham ini kan underlying asetnya itu kan 80% saham, tapi ada 20% sisanya bisa ke pasar uang gitu kan. Paling tidak kita nggak kaget-kaget banget gitu ya kalau ternyata memang fluktuasinya sangat tinggi gitu ya. Dan ini juga kita bisa semacam dibantu gitu ya oleh manajer investasi, dipilihkan gitu ya saham-sahamnya yang memang benar-benar kinerjanya bagus gitu kan. Kalau kita misalkan masih pemula kan kita mungkin masih agak bingung ya memilih sahamnya apa aja. Apalagi kan sekarang hampir 900 saham ada di Indonesia ya. Kalau kita nggak jeli dalam menganalisanya ini kan bisa jadi bahaya gitu. Tapi kalau di reksadana saham kita sudah dipilihkan, dikurasi lah kurang lebih seperti itu. Tinggal kita lihat aja kinerja ke belakangnya, misalkan 5 tahun ke belakang, mana yang paling bagus dan konsisten. Seperti itu, Safina. Oke, kita melihat kinerjanya ini berarti dari berapa apresiasinya, berapa koreksinya. Dari segi itu aja atau ada option lain kita bisa melihat reksadana tersebut adalah reksadana yang baik atau tidak dalam 5 tahun terakhir ke belakang? Ya, jadi sebenarnya kalau kita melihat kinerja reksadana saham dan mungkin reksadana pada umumnya, kalau kita bisa lihat ke belakang, tarik ke belakang itu 5 tahun terakhir, kita lihat mungkin konsistensinya. Ada mungkin satu reksadana yang misalkan dia naiknya tinggi dalam 1 tahun tapi dia jeblok di tahun berikutnya. Ada yang mungkin naiknya berfluktuasinya sangat parah gitu ya. Tapi ada yang mungkin naiknya
gradually tapi dia konsisten. Nah ini biasanya adalah yang bagus. Berarti memang manajer investasinya memiliki sense of investment yang bagus gitu ya. Karena kalau terlalu fluktuatif atau mungkin selang-selingnya entar naik, entar turun itu nggak bagus. Berarti dia nggak konsisten kinerjanya gitu ya. Tapi kita cari produk yang memang kenaikannya konsisten walaupun bertahap gitu ya. Nah ini berarti memang manajer investasinya dalam memilih sahamnya mungkin bagus gitu ya, dan juga kinerja dari si produk reksadana juga bagus gitu, menjanjikan gitu. Kalau tadi saya ingin kembali lagi ke Mas Praska. Kalau misalkan Mas, kita udah di dalam reksadana ini ada saham, lalu ada pasar uang. Ya. Mungkin ini Mas Ai sih lebih tepat untuk menjawab. Apakah artinya kita tetap perlu untuk mendiversifikasi investasi kita? Iya tentunya, karena dalam rumus investasi itu diversifikasi itu adalah 80% untuk keberhasilan dalam berinvestasi gitu ya. Jadi berdasarkan penelitian kalau kita mau investasi itu berhasil, 80% kuncinya adalah diversifikasi gitu. Walaupun kita sudah masuk ke reksadana saham, kita tetap harus melakukan diversifikasi gitu ya. Kalau misalkan ternyata porsi kita let's say 50% atau lebih gitu ya, kita harus ada misalkan 20% atau 30% yang mungkin ke pasar uang gitu ya, atau ke fixed income. Tadi seperti Mas Praska bilang, itu untuk mengantisipasi kalau misalkan kinerja dari industri sahamnya atau indeks sahamnya juga lagi nggak bagus gitu kan. Jangan sampai nanti tujuan keuangan kita malah nggak sampai gitu kan. Dengan melakukan diversifikasi itu, kita bisa menutupi kekurangan yang mungkin terjadi di instrumen reksadana saham kita. Dan pasar uang ini bentuknya adalah? Ya bisa reksadana pasar uang, bisa Oke. juga mungkin deposito gitu ya, atau mungkin kalau yang fixed income bisa ke obligasi retail atau ke reksadana fixed income juga bisa. Oke, berarti memang macam-macam bentuknya ya, nggak Macam-macam. hanya deposito tapi juga bisa ada di fixed income dan obligasi dan lainnya. Betul. Oke, saya ingin kembali lagi ke Mas Praska. Nah, jadinya indikator apa nih yang bisa kita gunakan untuk melihat apakah reksadana saham ini baik atau enggak, selain melihat bagaimana perkembangannya 5 tahun ke belakang? Ya, yang paling sederhana dan mungkin bisa dipahami ya paling mudah biasanya sih kita compare dengan satu angka tertentu ya kan. Kalau kita melihat bagus tidak lewat fluktuasi, misalnya katakan nilai deviasi historis itu menurut saya relatif debatable ya. Jadi kita melihat kadang-kadang kan istilah risk adjusted return itu kan pada saat market lagi bullish kurang terlalu relevan untuk bisa dijadikan sebagai sesuatu yang paling unggul seperti itu. Karena fokusnya adalah return. Nah, sementara pada saat marketnya lagi fluktuasinya tinggi, mungkin itu bisa dijadikan suatu pendekatan. Tapi menurut saya yang lebih gampang adalah investor bisa melakukan istilahnya benchmarking atau perbandingan terhadap suatu indeks acuan. Yang paling gampang adalah terhadap IHSG. Contoh kalau dari data yang saya coba amati ya. Di sini reksadana saham itu ternyata tidak cukup banyak ya yang secara rata-rata kita bicara di atas 5 tahun, 7 tahun, bahkan 10 tahun terakhir itu di atas 5%. Bahkan secara persentase itu masih kurang dari 10-20% dari populasi yang ada seperti itu. Nah, sehingga menurut saya disitulah menjadi salah satu ukuran apakah investor ini berinvestasi di reksadana saham terutama ya, apakah dia mau melihat secara rata-rata historisnya dan dengan tingkat persentase yang dia toleransi dan dia mungkin bandingkan juga dengan kondisi pasar ya. Kalau saya lihat contoh di sini IHSG pun dalam 7 tahun terakhir rata-rata CAGR ya, Compounded Annual Growth Rate-nya pun itu sekitar 4%. Artinya mungkin reksadana saham yang bisa memberikan return CAGR ya sekitar 7 tahun itu di atas 5%, 4 atau 5% itu bisa menjadi sesuatu yang baik seperti itu. Dan juga kalau kita lihat di sini mungkin investor juga perlu melihat apakah reksadana tersebut juga dibandingkan dengan peers yang mungkin sebanding secara dana kelolaan size-nya, dia lebih unggul atau tidak secara performa meskipun ya katakan performanya sedang mengalami penurunan. Karena di situ menurut saya perbandingan lebih fair agar bisa apple to apple dan investor bisa memilih dengan lebih cermat.